Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan penerapan metode certainty factor pada diagnosa penyakit saraf tulang belakang. Di sini tabel 1 ada gejala penyakit saraf tulang belakang. Gejala 1 itu setelah mengalami flu maka leher akan terasa sakit dan kaku. Gejala 2 nyeri tekan dan nyeri gerak pada bagian leher. Gejala 3 ngilu-linu saat kepala diputar. Gejala 4 nyeri menjalar saat bahu dan lengan, menjalar sampai bahu dan lengan. Gejala 5 nyeri punggung bawah. Gejala 6 nyeri pada daerah bokong. Gejala 7 rasa kesemutan dan tebal di daerah nyeri. Gejala 8 rasa kaku, rasa kesemutan, rasa kaku pada punggung bawah. Gejala 9 nyeri yang menjalar atau seperti rasa kesetrum sampai betis dan kaki. Gejala 10 nyeri tekan. Gejala 11 muncul rasa menggigil yang luar biasa. Gejala 12 demam tinggi. Gejala 13 tubuh lemas dan lunglai. Gejala 14 pegal linu. Gejala 15 tingkat kepekaan menjadi berkurang. Gejala 16 mengalami kelumpuhan. Gejala 17 nyeri pada punggung dan pinggang ketika digerakkan. Gejala 18 kelemahan pada kaki. Gejala 19 nyeri dan kram. Gejala 20 nyeri dan bertambah ketika batuk, kejang atau tertawa. Gejala 21 mati rasa pada betis atau kaki. Gejala 22 sakit pada tulang belikat. Gejala 23 sakit yang menyebar ke bahu, lengan, telapak tangan, dada atau jari ketika batuk atau tertawa. Gejala 24 kelemahan otot tangan. Kita masuk ke tabel penyakit, yaitu kode penyakit P1 brachialgia, penyakit 2 iskalgia, penyakit ketiga mielitis, penyakit 4 stenosis, penyakit kelima radikulopati. Lanjut ke studi kasus. Biasanya suatu penyakit memilih dibuat contoh kasus di mana pengguna mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Nyeri punggung bawah 0,8, kesemutan dan tebal di daerah nyeri 0,4, nyeri dan yang menjalar 0,4, nyeri dan kram 0,2, rasa kaku dan pada punggung bawah 0,6. Ini 0,8, 0,4, 0,4, 0,2, 0,6 itu dari sudah ditentukan memang dari sananya oleh pakar atau nilai probabilitasnya, cuma tidak didaftar, langsung ditaruh di studi kasusnya. Dengan menggunakan metode certainty factor nantinya dapat diketahui penyakit yang diderita oleh pengguna. Dengan merujuk pada tabel bobot CF maka akan dihitung diagnosa yang cocok dengan gejala yang diinputkan user. Yang pertama radikulopati. Hasil pencocokan yang dimiliki penyakit radikulopati didapat dua data gejala yang sama, yaitu G5 nyeri punggung bawah 0,8, CF hipotesis evidence sama dengan certainty factor hipotesis 1 dikali certainty factor evidence sama dengan 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64. Yang kedua itu gejala 10 nyeri yang menjalar sampai betis 0,4. Certainty factor hipotesis evidence 2 sama dengan certainty factor hipotesis 2 dikali certainty factor evidence 2 sama dengan 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,08. Certainty factor K1 sama dengan certainty factor hipotesis evidence 1 ditambah certainty factor hipotesis evidence 2 dikali 1 dikurang certainty factor hipotesis evidence 1 sama dengan 0,64 ditambah 0,8 dikali 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,669. Maka CF certainty factor dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit radikulopati kemungkinan sebesar 0,6 atau 67%. Yang kedua iskalgia. Hasil pencocokan yang dimiliki penyakit radikulopati didapat 4 data gejala yang sama, yaitu
G5 nyeri punggung bawah 0,8. Certainty factor hipotesis evidence 1 sama dengan certainty factor hipotesis 1 dikali certainty factor evidence 1 sama dengan 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64. Gejala 7 yaitu kesemutan dan tebal pada daerah nyeri 0,4. Certainty factor hipotesis evidence 2 sama dengan certainty factor hipotesis 2 dikali certainty factor evidence 2 sama dengan 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Yang G8 sama dengan kaku pada punggung 0,4. Certainty factor hipotesis evidence 3 yaitu sama dengan certainty factor hipotesis 3 dikali certainty factor evidence 3 sama dengan 0,6 dikali 0,4 yaitu 0,24. Gejala 10 nyeri yang menjalar sampai betis 0,4. Certainty factor hipotesis evidence 4 sama dengan certainty CF4 dikali CFE4 sama dengan 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,8. Certainty factor K1 sama dengan certainty factor HE1 ditambah CF HE2 ditambah 1 dikurang CF HE1 sama dengan 0,64 ditambah 0,24 dikali 1 dikurang 64 sama dengan 0,726. CF K2 sama dengan CF K1 ditambah CF HE3 dikali 1 dikurang CF K1 sama dengan 0,726 dikali 0, ditambah 0,24 dikali 1 dikurang 0,741 sama dengan 0,792. CFK3 sama dengan CFK2 ditambah CF HE4 dikali 1 dikurang CF K2 sama dengan 0,803 ditambah 0,08 dikali 1 dikurang 0,803 sama dengan 0,809. Maka CF dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit iskalgia kemungkinan sebesar 0,809 atau 80,9%. Yang ketiga itu stenosis, hasil pencocokan gejala inputan pengguna dengan gejala yang dimiliki penyakit stenosis didapat 3 gejala yang sama yaitu G5 nyeri punggung bawah 0,8 yaitu CFHE1 sama dengan CFH1 dikali CFE1 sama dengan 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64. G20 nyeri dan kram 0,2 CFHE2 sama dengan CFH2 dikali CFE2 sama dengan 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. G7 kesemutan dan tebal pada daerah nyeri 0,4 CFHE sama dengan CFH3 dikali CFE3 sama dengan 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. CFK1 sama dengan CFHE1 ditambah CFHE2 dikali 1 dikurang CFHE1 sama dengan 0,64 ditambah 0,08 dikali 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,669. CFK2 sama dengan CFK1 ditambah CFHE3 dikali 1 kurang CFK1 sama dengan 0,669 ditambah 0,24 dikali 1 kurang 676 sama dengan 0,748. Maka CF dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit stenosis kemungkinan 0,748 atau 75%. Jadi di sini tabel nilai user untuk penyakit brachialgia dan mellitus tidak dilakukan perhitungan karena tidak ada data yang sama.
Dari perhitungan CF masing-masing penyakit diperoleh nilai CF sebesar yaitu 0,809 atau 81% dimiliki oleh penyakit iskalgia P2, sehingga dapat disimpulkan bahwa diagnosa dari inputan pengguna adalah iskalgia. Jadi di sini iskalgia itu 0,809, jadi dia di sini termasuk yakin nilai usernya 0,8. Jadi penyakit yang dimiliki oleh user itu yaitu iskalgia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.